sangat erat, terutama karma. Karena saya melakukan past life regression. Jadi kita mengerti bagaimana orang melakukan kesalahan dulu, yang melakukan karma-karma buruk sehingga sekarang mengalami akibatnya. Ataupun karma-karma baik. Jadi nggak melulu sih, saya nggak mau nakut-nakutin orang. Wah, karena karma buruk saya berbuah. Memang pasti ada buahnya, tapi karma baik pun ada buahnya. Jadi sangat erat hubungannya dengan karma, dengan paticca samuppada. Paticca samuppada itu ada di bagian bawah. Bahwa itu tendensi kebiasaan, nah itu terbawa dari masa-masa lalu atau masa-masa kecil, dari masa kehamilan, itu bisa terbawa. Jadi sangat erat hubungannya, nggak bisa dipisahin karena saya sudah mendalami dan ternyata Buddha itu luar biasa. Beliau menyebutkan tentang pancakanda, 5 kelompok kehidupan, di mana di sini semua menyimpan memori. Di badan jasmani, di persepsi, pikiran, perasaan, dan kesadaran. Ini semua menyimpan ingatan-ingatan. Jadi sangat erat hubungannya. Tapi di dalam dunia hipnoterapi cuma disebut subconscious mind memory. Jadi subconscious mind memory itu sering salah dibilang alam bawah sadar. Harusnya bagian dari kesadaran. Pentingnya kalau kita punya trauma, kalau kita punya ketakutan-ketakutan, kalau kita punya deja vu yang terlalu kuat terhadap satu tempat atau satu orang, itu akan penting tahu apa sih hubungannya. Kalau nggak perlu tahu memang. Buat apa ngorek-ngorek past life tuh yang jumlahnya jutaan kali. Jadi kalau saya itu lebih ke healing, mencari misalnya kenapa orang tua dengan anak tuh punya kebencian. Jadi mereka cekcok terus. Atau sebaliknya suami istri. Jadi kan sering kali mereka itu berantem dan sampai mau cerai. Saya selalu bilang jangan cerai. Dan itu dia, kalau kita seseorang mengerti kesalahannya apa dulu, maka dia akan bisa memperbaiki. Sayang cinta pada seseorang, ya bisa jadi kalau itu memang pasangan dulu. Tapi kan ingat sekarang itu sudah beda, bukan dulu lagi. Yang orang kesalahan adalah selalu terjebak di dalam perasaan masa lalunya. Tetapi saya tidak cuman menggali ke sana, yang saya ingatkan dia punya keluarga, kamu punya keluarga. Sudah, lepaskan perasaan itu, jangan lagi dibawa-bawa. Memaafkan. Banyak orang kita tidak mengerti ikhlas, terutama di kaum Buddhis, mohon maaf. Saya belajar ikhlas ini, kata-kata ikhlas ini justru dari teman saudara saya dari agama tetangga. Tetapi memaafkan ini juga saya ajarkan kepada para klien maupun kepada para meditator yang punya hati itu ketat sekali sehingga cinta kasih tidak bisa muncul. Kan saya mengajarkan meta, meditasi Brahma Wihara. Jadi selalu kita bilang maafkan. Orang ngomong salah sedikit, kita maafkan. Dalam hati kita langsung bilang, saya maafkan kamu. Ada orang nyodok jalan, maafkan. Jadi daripada kita marah-marah buat apa? Menimbulkan karma buruk baru. Ya sudah, kita diam, berterima kasih karma buruk saya berbuah 1, begitu. Jadinya nanti hilang deposito karma buruknya, habis. Karena kita tidak ada timbul bibit kebencian lagi. Karena kita mencari tahu dari mana penyebabnya. Yang sering kali, misalnya kenangan buruk yang maksud mungkin adalah trauma. Trauma seseorang diperkosa. Justru saya akan mencari apa yang menyebabkan dia diperkosa. Kita cari penyebabnya kenapa. Nah itu biasanya dari past life, dari kehidupan lampau yang ternyata dia pernah memperkosa orang. Sehingga sekarang terkena hukum karma. Adil kan? Dengan begitu tidak ada hard feeling lagi, tidak ada kebencian, kemarahan, sakit hati, sudah lepas. Gak mau. Saya gak mau lahir lagi jadi manusia. Minimal itu sudah wasa. Itu cita-cita saya. Dan berjuang supaya nyampe ke sana. Kalau ndak bisa jadi arahat, paling tidak sampai ke sudawasa. Sudawasa meditasi, keluar dari samsara. Capek jadi manusia, terkena karma lagi begini terus muter-muter. Aduh, saya tiap hari ngelihat hukum karma itu bekerja dengan adil, nggak mau lagi. Nggak mau terlahir. Makanya saya sama orang nggak ada perasaan apapun, netral. Jadi apapun orang yang mau lakukan kesalahan, terima kasih karma buruk berbuah. Sudah. Jadi saya tidak mau lagi memberikan aksi dan reaksi begitu. Dana Sila Bawana.
Jadi saya berdana sebisa mungkin. Kemudian sila, menjaga sila sudah pasti. Sila yang saya lakukan 5 ditambah 1 dari Bante Wim, menyayangi diri sendiri dan semua makhluk. Kemudian ya meditasi sudah pasti, memancarkan cinta kasih Brahma Wihara. Kepengen semua orang itu punya metta, cinta kasih, welas asih, joy, dan juga UPK, tenang seimbang, artinya Brahma Wihara. Kenapa? Karena orang sekarang ini metanya itu cuma di mulut, tidak di hati. Sedangkan metta ini harus dirasa. Brahma Wihara itu semua perasaan sebenarnya. Jadi itu yang saya inginkan di semua komunitas, nggak cuma di komunitas Buddhis. Makanya kalau saya ngajar meditasi, kita lebih suka menggunakan Brahma Wihara supaya orang-orang di seputar kita ini nggak saling ribut, nggak berantem, punya cinta kasih yang tidak membedakan. Karena kadang-kadang kan orang suka bilang, oh metta saya cuma mau cinta kasih sama sesama Buddhis, saya nggak mau cinta kasih sama yang lain. Itu mah atau bukan metta jadinya, jadi bukan betul-betul cinta kasih yang universal. Jadi itu tujuan saya supaya semua orang di Indonesia, bahkan di dunia kalau bisa, punya cinta kasih yang tulus betul-betul kepada sesama. Baik manusia maupun bukan manusia.